Masih belum bisa, Pak? Udah bisa, Pak. Oh, siap. Monggo. Baik, terima kasih Pak Rudi. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat pagi Pak Rudi dan selamat pagi juga kepada anak-anak kelas 3 semuanya. Selamat pagi, Pak Pras. Selamat pagi Pak Pras. Selamat pagi Pak Pras. Pagi Pak Pras. Pagi Pak Pras. Pagi Pak Pras. Selamat pagi Pak Pras. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. 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 Semua baik ya, puji Tuhan. Jadi hari ini kita akan belajar matematika dan PPKN. Bapak izin share screen dulu ya. Maaf Pak Pras. Ya. Bukan itu Pak. Bukan pendidikan karakter. Bukan, Bapak jatahnya mengajar matematika dan PPKN kemarin. Baik, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah. Sudah ya. Baik, kita mulai ya. Jadi, bentar. Ya, jadi kita akan belajar matematika terlebih dahulu ya. Hari ini materinya kita akan mengulas materi di tema 3 dan subtema 4, yaitu hubungan antar satuan waktu. Nah, yang pertama, membaca jam. Pada gambar ini, jam berapa ya anak-anak? Jam 8. Ya. Jam 8. Betul sekali. Jawabannya jam 8 ya. Di sini ada sebentar. Di sini ada jarum pendek dan jarum panjang. Nah, jarum pendek ini menunjukkan jamnya dan jarum panjang ini menunjukkan menitnya. Lalu juga kita perhatikan di sini ada strip. Nah, setiap bergeser satu strip itu nilainya 1 menit. Lalu di sini juga ada angka, setiap bergeser satu angka itu nilainya 5 menit. Ya. Kalau ini jam berapa? 10 lewat 10 menit. 10 lewat 10 menit. 10 lewat 10 menit. Ayo coba diteliti dulu. Jarum panjangnya. Jam 10 lebih 11 menit. 12. Ya, jadi benar ya. Di sini kan jarum pendeknya masih menuju angka 10 dan jarum panjangnya menuju angka 2. Tadi setiap naik satu angka itu nilainya 5 dan setiap naik satu strip itu naiknya 1 dan di sini naik 2. Jadi 10 ya, 10. Lalu di sini ada sedikit naik satu strip. Berarti 10 tambah 1 jadi jawabannya jam 10 lebih 11 menit. 11. Lalu ada sistem yang biasa digunakan untuk maaf, bentar. Lalu ada sistem yang biasanya digunakan untuk menuliskan waktu. Yang pertama itu ada sistem 12 jam. Apa itu sistem 12 jam? Jadi sistem 12 jam itu adalah jangka waktu 24 jam dalam sehari yang dibagi menjadi 2 waktu. Jadi 2 waktu itu adalah yang pertama adalah antemeridium atau IM jika disingkat. Antemeridium itu adalah jarak waktu antara jam 12 malam
sampai jam 12 siang. Lalu yang kedua ada post meridium atau PM. Post meridium itu jarak waktunya antara jam 12 siang sampai jam 12 malam. Contoh, jam 5 pagi jika dituliskan dalam bentuk antemeridium maka ditulisnya jam 5 AM. Sedangkan jam 5 sore jika ditulis dengan post meridium ditulis dengan 5 PM. Sampai sini mengerti anak-anak? Mohon maaf Pak Pras. Ya. Ini boleh dicatat nggak? Nanti PPT-nya Bapak bagi. Pak Pras. Gimana? Bapak bagi saja ya. Jadi tidak perlu dicatat ya. Nanti Bapak di-share di grup. Oke? Kita lanjut. Lalu ada sistem yang kedua. Sistem yang kedua ini sistem 24 jam. Apa itu sistem 24 jam? Jadi sistem 24 jam itu adalah jangka waktu 24 jam sehari yang terhitung dari pukul 0 sampai dengan pukul 24. Sebagai contoh, jam 3 pagi ditulis dengan pukul 3. Nah, sedangkan jam 3 sore ditulis dengan pukul 15. Pukul 15 ini didapatkan dari 12 tambah 3. Karena jarum pendek menuju ke angka 3, maka dari 12, 13, 14, 15. Paham ya? 12 tambah 3 jadi 15, karena jarum pendeknya menunjuk angka 3. Baik, kita lanjut. Lalu ada alat pengukur satuan waktu. Yang pertama ada jam pasir. Jam pasir ini biasanya digunakan untuk mengukur lama atau durasi. Biasanya digunakan untuk mengukur lama atau durasi sebuah kegiatan atau kejadian. Lalu yang kedua, ada jam dinding. Nah, jam dinding ini yang biasanya menempel di dinding rumah kita ya. Lalu ada arloji. Arloji ini adalah jam tangan. Lalu ada stopwatch. Stopwatch ini fungsinya sama seperti jam pasir. Jadi biasanya digunakan untuk mengukur durasi atau lama suatu kejadian atau aktivitas. Lalu yang terakhir ada jam digital. Jadi jam digital ini dia tidak menggunakan jarum. Jadi sudah dalam bentuk angka. Lalu ada satuan waktu. Dari yang terkecil itu satuannya detik. Lalu setelah detik ada menit. 1 menit itu ada 60 detik. Lalu ada jam. 1 jam itu 60 menit. Lalu ada hari. 1 hari itu 24 jam. Lalu ada minggu. 1 minggu itu 7 hari. Lalu ada bulan. 1 bulan itu terdiri dari 30 hari. Lalu ada tahun. 1 tahun itu 12 bulan. Lalu ada lustrum. 1 lustrum itu terdiri dari 5 tahun. Lalu ada windu. 1 windu 8 tahun. Dasawarsa. 1 dasawarsa itu terdiri dari 10 tahun. Lalu ada abad. 1 abad itu 100 tahun. Dan milenium itu 1000 tahun. Lalu ada konversi satuan waktu. Seperti yang kita tahu tadi, 1 jam itu merupakan ada 60 menit. Dan 1 jam itu merupakan 3.600 detik. Dari mana datangnya 3.600 detik? Jadi 1 jam itu kan terdiri dari 60 menit. Jadi 60 menit itu apa?
1 menit itu terdiri dari 60 detik. Jadi 60 kali 60. Ketemunya 3.600 detik. Nah, di sini ada 1 jam 30 menit. Jika dijadikan menit, berapa? Apakah ada yang tahu? Ayo, bisa dicoba menghitung. 130. Belum, meleset. Coba dihitung ulang. Coba dihitung dulu. Dihitung. 90 menit. Ya, benar, 90. Nah, mantap. Jadi, pertama-tama kita, kalau kebingungan, kita pecah dulu 2 satuan yang berbeda itu. Jadi yang pertama kan ada jam, dalam bentuk jam, 1 jam. Lalu ada 30 menit. Nah, karena yang dicari menit, maka yang dalam bentuk jam perlu kita ubah dulu. 1 jam merupakan 60 menit. Nah, jika sudah dalam menit semua, maka bisa langsung kita jumlahkan. Jadi 60 menit tambah dengan 30 menit sama dengan 90 menit. Apakah ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Tidak. Belum ya? Ayo kita lanjut. Kalau ini 120 menit sama dengan berapa jam? 2 jam. 2 jam. 2 jam. Benar ya, karena 1 jam terdiri dari 60 menit, maka 120 menit dibagi 60 sama dengan 2 jam. Ya, kita lanjut. Lalu ada menghitung lama aktivitas. Jadi rumus untuk menghitung lama aktivitas itu lama aktivitas sama dengan waktu selesai dikurangi dengan waktu mulai. Di sini Bapak memiliki soal cerita. Pak Farhan membuat kandang ayam. Beliau mulai membuat kandang ayam pada pukul 1. Lalu selesai pada pukul 3:15 menit. Berapa lama Pak Farhan membuat kandang ayam? 2 jam 15 menit. Ya, betul 2 jam sekali. 15 menit. Jadi WS itu waktu selesai ya, dan WM itu waktu mulai. WS itu 3:15 dan WM itu jam 1. Sesuai rumus, lama aktivitas sama dengan waktu selesai dikurangi dengan waktu mulai. Di sini menghitung jam sudah paham semua ya. Jadi di sini kan terdiri dari 03 dan 15 dan 01 00. Jadi 03 dan 1 ini itu merupakan jam dan 15 dan 0 ini merupakan menit. Jadi jika dikurangi, menit dikurangi dengan menit dan jam dikurangi dengan jam. 15 menit dikurangi 0 ketemunya 15. Lalu 3 dikurangi 1 ketemunya 2. Jadi 2 jam dikurangi dengan 2 jam lebih 15 menit. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Bertanya saja tidak apa-apa. Cukup? Halo. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya. Pak. Baik, materi matematika cukup ya, kita cukupkan dulu. Nanti untuk tugas ada. Untuk latihan kalian di rumah, karena matematika itu perlu banyak latihan. Ya. Jadi kita langsung lanjut ke PPKN ya. Nah, jadi sama seperti matematika, hari ini materi PPKN-nya juga masih tentang tema 3 dan subtema 4. Kita masih akan mengulang materi yang ada di tema 3 dan subtema 4, yaitu... Saya mau bertanya. Iya, bertanya silakan. Matematika ada tugas nggak? Ada nanti Bapak share di itu ya, di grup dalam bentuk Google Form. Mohon maaf, Pak Pras. Ya. Nina izin ke toilet. Ya, silakan. Nah, kita lanjutkan ya.
Jadi materinya itu sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, Bapak ingin tanya, pernahkah kalian bekerja secara berkelompok? Pernah. Hari ini pengen bekerja kelompok. Pak Pras. Ya, gimana tadi ada yang manggil? Batas pengumpulannya jam berapa Pak Pras? Nanti jam 8. Nanti pilihan ganda aja kok tugasnya. Jam 8 apa Pak? Jadi Google Form, Pak. Iya. Kita lanjutkan ya. Ya. Tadi udah pernah kerja kelompok ya. Nah. Yang kalian rasakan kalau kerja kelompok itu gimana sih? Happy. Asik. Asik. Sangat-sangat senang. Lalu pekerjaannya tuh lebih mudah dikerjakan atau lebih sulit? Lebih Mudah karena kalau usahaan ada teman. Nah, ya, lalu lebih cepat selesai atau lebih lama selesainya? Bisa lebih lama, bisa lebih cepat. Ya, jadi itu semua bisa terjadi karena adanya sikap bersatu ya. Jadi apa itu sikap bersatu? Apakah sudah ada yang tahu sikap bersatu? Apakah ada yang tahu? Belum ada ya? Baik, sikap bersatu itu adalah sikap atau perilaku berkumpul atau bergabungnya seseorang menjadi satu tanpa memandang perbedaan agama, ras, suku, dan warna kulit. Warna kulit atau adat kebiasaan dan adat istiadat demi mencapai tujuan tertentu. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita itu wajib memiliki sikap bersatu. Karena apa? Apakah ada yang tahu? Bapak, kurang Sebagai jelas. warga negara Indonesia, kita wajib memiliki sikap bersatu. Karena apa? Apakah ada yang tahu? Karena agar menjadi satu tanpa memandang perbedaan agama, ras, suku, warna kulit, adat kebiasaan, dan adat istiadat demi mencapai tujuan tertentu. Jadi sikap bersatu itu wajib dimiliki warga Indonesia karena semboyan negara kita itu apa? Gimana? Yang ada di lambang burung Garuda itu? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tapi satu. Ya, Berbeda tapi tetap bersatu. betul sekali. Jadi sikap bersatu itu wajib dimiliki oleh warga Indonesia karena semboyan negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Lalu ada sikap bersatu yang bisa apa? Mewujudkan, ada sikap-sikap yang bisa mewujudkan sikap bersatu. Yang pertama itu toleransi dalam beragama atau menghargai dan menghormati perbedaan agama. Lalu yang kedua, menghargai dan menghormati perbedaan suku, warna kulit, adat istiadat, dan kebiasaan orang. Lalu yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri atau egois. Yang keempat, menghargai pendapat dan hasil kerja pekerjaan orang lain. Lalu yang kelima, bekerja sama, tolong-menolong, dan gotong royong dalam mengerjakan pekerjaan yang rumit. Ini sikap yang pertama, toleransi dalam beragama. Bapak beri contoh. Jadi misal ada saudara kita yang sedang melakukan ibadah puasa, jadi kita tidak boleh makan di depan atau minum saudara kita tersebut. Karena itu bisa menggoda mereka dan itu bisa membuat mereka batal. Lalu yang kedua, menghargai dan menghormati perbedaan suku, warna kulit, adat istiadat, dan kebiasaan orang. Jadi di Indonesia ini memiliki banyak suku, lalu juga warna kulit juga berbeda-beda, adat istiadatnya juga berbeda-beda, dan kebiasaan orang juga berbeda-beda. Jadi
kalau kita nggak bisa menghargai ini, perbedaan suku, warna kulit, ada istiadat dan kebiasaan orang, itu akan bercerai-berai, jadi tidak akan bersatu. Lalu yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Seperti yang tadi dijelaskan tadi, di pengertian sikap bersatu, sikap bersatu itu kan memiliki tujuan tertentu. Dan tujuan tersebut tujuan bersama-sama ya, bukan bukan tujuan sendiri. Jadi jika kita mementingkan diri sendiri, itu berarti kita memiliki tujuan sendiri, bukan tujuan bersama. Lalu yang keempat, menghargai pendapat dan hasil pekerjaan orang lain. Berbeda pendapat itu sudah menjadi hal yang wajar ya anak-anak. Jadi jika kita orang lain memiliki pendapat yang berbeda dengan kita, itu kita tidak boleh marah. Karena jika kita marah itu bisa mungkin bisa menyebabkan perpecahan. Lalu yang kelima, bekerja sama, tolong menolong, dan gotong royong dalam mengerjakan pekerjaan yang rumit. Bekerja sama, tolong menolong, dan gotong royong itu bisa menimbulkan kebersamaan. Nah, kebersamaan itu tadi bisa menimbulkan sikap bersatu juga. Lalu ada juga manfaat sikap bersatu. Manfaat yang pertama, terciptanya kerukunan. Lalu manfaat yang kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Yang keempat, meningkatkan rasa kebersamaan. Lalu yang kelima, membiasakan tolong-menolong, kerjasama, dan gotong royong. Lalu yang keenam, terciptanya sikap toleransi. Nah, ini manfaat yang pertama. Ini menurut Bapak ini ada sangkut pautnya ya dari keenam ini. Jadi jika sudah terciptanya kerukunan, itu bisa mempererat hubungan kekeluargaan juga, bisa mempererat tali persaudaraan. Lalu jika hubungan kekeluargaan itu sudah erat dan tali persaudaraan sudah erat, itu bisa menimbulkan atau meningkatkan rasa kebersamaan. Nah, ketika sudah rasa kebersamaan itu sudah meningkat, maka bisa juga menimbulkan kebiasaan. Kebiasaan apa? Seperti kebiasaan tolong-menolong, kerjasama, dan juga gotong royong. Nah, karena sudah sering bersama itu tadi, jadi sudah saling mengenal ya, maka akan terciptanya sikap saling toleransi, karena bisa saling mengenal antar pribadi. Lalu di mana saja sikap bersatu bisa dilakukan? Jadi sikap bersatu itu bisa dilakukan di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Di sini ada contoh-contoh sikap bersatu. Pertama di lingkungan rumah dulu ya. Yang pertama, saling mengingatkan dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua, beribadah secara bersama-sama. Yang ketiga, saling membantu ketika salah satu anggota ada yang mengalami kesulitan. Lalu yang keempat, merawat anggota keluarga yang sakit. Nah, kita bahas yang pertama dulu, saling mengingatkan dalam melaksanakan ibadah. Jadi ketika kita mengingatkan salah satu anggota keluarga mungkin lupa untuk beribadah, itu yang diingatkan bisa muncul rasa jika dia merasa diperhatikan, jadi bisa mempererat juga dalam keluarga tersebut. Lalu beribadah secara bersama-sama. Beribadah secara bersama-sama ini juga bisa menimbulkan kebersamaan karena bersatu. Bersama-sama beribadah, menyatukan doa kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, saling membantu ketika salah satu anggota ada yang mengalami kesulitan. Nah, ini penjelasannya hampir sama seperti yang pertama. Jadi ketika ada anggota keluarga yang mengalami kesulitan, itu alangkah baiknya kita mendekati, tanya apakah ada kesulitan, lalu apakah ada yang bisa aku bantu. Nah, dengan seperti itu nanti anggota keluarga yang
dibantu itu juga merasa diperhatikan gitu. Jadi bisa mempererat juga. Lalu merawat anggota keluarga yang sakit. Nah, ini juga hampir sama penjelasannya seperti yang sebelumnya. Jadi anggota keluarga yang sakit itu bisa merasa diperhatikan. Kita lanjut. Lalu ada contoh sikap bersatu di sekolah. Yang pertama, saling menghargai guru dan teman. Yang kedua, tidak memilih-milih teman. Yang ketiga, melaksanakan piket kelas. Dan yang keempat, tidak berkelahi dengan teman. Yang kelima, membantu teman atau guru jika mengalami kesulitan. Nah, kita bahas yang pertama, saling menghargai guru dan teman. Jadi, mungkin kita memiliki guru atau teman yang berbeda suku, agama, ras, dan lain-lain. Nah, itu kita perlu menghargai mereka. Karena jika kita tidak menghargai mereka, itu mungkin bisa timbul perpecahan. Lalu tidak memilih-milih teman. Jadi ketika kita bergaul, kita juga tidak boleh memilih-milih teman, apalagi itu memilih-milih teman atas dasar ras, suku, agama, karena itu bisa menimbulkan perpecahan karena di Indonesia ini kan beragam, ada bermacam-macam suku, agama, ras. Jadi jika kita memilih teman itu mungkin akan bercerai-berai. Lalu yang ketiga, melaksanakan piket kelas. Nah, apakah ada yang tahu piket kelas itu tujuannya apa? Membersih. Gimana? Supaya kelasnya bersih. Membersihkan kelas. Ya, jadi tujuan dari piket kelas ini supaya tujuannya bersih, supaya juga ketika kita melaksanakan pembelajaran itu kita merasa nyaman. Lalu tidak berkelahi dengan teman. Jadi jika kita berkelahi dengan teman itu berarti ada konflik ya, dan itu bisa meregangkan hubungan kita dengan teman kita. Lalu juga membantu teman dan guru jika mengalami kesulitan. Ini penjelasannya seperti membantu anggota keluarga tadi ya, kalau dari Bapak. Jadi teman atau guru yang mengalami kesulitan jika kita bantu itu bisa menimbulkan rasa kalau guru atau teman kita itu merasa diperhatikan. Jadi itu akan mempererat hubungan. Lalu sikap bersatu di masyarakat. Yang pertama, mengikuti kerja bakti. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain ketika sedang bermusyawarah. Yang ketiga, membantu tetangga yang mengalami kesulitan. Yang keempat, melakukan musyawarah untuk menyelesaikan setiap persoalan. Jadi yang pertama itu kerja bakti. Jadi jika di lingkungan kita sedang melaksanakan kerja bakti itu, alangkah baiknya kita ikut. Karena apa? Dengan kerja bakti kita bisa saling mengenal dengan tetangga, lalu kita berkumpul, dan itu bisa memunculkan kebersamaan. Lalu yang kedua, menghargai pendapat orang lain ketika sedang bermusyawarah. Ini penjelasan seperti tadi ya. Namanya pendapat orang itu jika berbeda itu hal yang sangat wajar. Jadi bukan karena jika orang lain memiliki pendapat yang berbeda itu kita tidak boleh marah, karena mereka mungkin memiliki pendapat seperti itu juga karena mereka melihat dari sudut pandang mereka masing-masing. Lalu yang ketiga, membantu tetangga yang mengalami kesulitan. Nah, ini sama ya, membantu keluarga atau membantu guru atau teman. Jadi tetangga yang mengalami kesulitan itu akan merasa diperhatikan jika kita bantu. Lalu yang keempat, melakukan musyawarah untuk menyelesaikan setiap persoalan. Jadi setiap kita ada masalah itu alangkah baiknya kita membicarakan masalah tersebut. Jadi kita bicarakan secara baik-baik, lalu kita cari jalan keluarnya seperti apa. Nah, jika sudah keluar jalan keluarnya, itu baru bisa menyelesaikan masalah. Lalu di sini Bapak punya 10 kalimat.
di sini 10 kalimat itu bersangkut paut sama termasuk sikap bersatu atau tidak. Jika termasuk sikap bersatu, itu jawabannya benar. Jika tidak termasuk, maka jawabannya salah. Kita mulai ya. Yang pertama, rukun dengan tetangga. Apakah termasuk sikap bersatu? Benar. Ya, jawabannya benar ya. Lalu saling menyapa jika bertemu dengan tetangga. Benar. Jawabannya benar. Lalu menolong tetangga yang mengalami kesulitan. Benar. Ya, benar. Lalu menggunakan barang tetangga tanpa izin. Ya, ini salah ya. Ini jangan sampai terjadi ya sama kalian ya, karena ketika kita menggunakan barang tetangga tanpa izin itu kita bisa disangka pencuri. Lalu selanjutnya menjenguk tetangga yang sedang Benar. lalu bermain bersama tetangga sebaya di sekitar rumah. Benar ya. Bergotong royong membersihkan lingkungan. Benar. Lalu membunyikan musik yang disukai dengan volume yang keras. Salah. Ini jawabannya salah karena musik yang kita sukai itu belum tentu orang lain suka. Selain itu juga volume yang keras itu juga bisa mengganggu orang-orang sekitar, apalagi kalau orang-orang sekitar kita itu sedang beribadah ataupun sedang belajar, itu pasti akan sangat mengganggu. Lalu selanjutnya memberi pertolongan kepada tetangga yang akrab saja. Salah. Kalau mau memberi pertolongan itu kita tidak boleh memilih-milih siapa orangnya. Lalu selanjutnya berbagi makanan dengan tetangga. Benar. Benar. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Terima kasih anak-anak, cucu-cucu kulinang wedok. Sopo iki sing wis tulisan. Guru pelajaran ini kampungnya sopo itu cucu. Ya, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Pak Pras. Oke, berarti Pak Pras yang bertanya. Iya, Oke, tadi sikap bersatu itu apa? Anak-anak? Iya, kapok. Ayo, apa? Katanya nggak ada pertanyaan. Ditanya Pak Pras satu aja gak ono sing jawab sekelas. Anak Pak Rudi. Nggih. Alena izin ngecas laptop dulu Oh ya. iya, oke. Ayo yang lain siapa? Masa nggak ada yang bisa dijawab? Iya, terus do pamit. Anggaran ada pertanyaan terus pamit semua. Ya wes, pertanyaannya ditahan dulu. Setelah pada pulau, belum ada tugas, baru ditanyain Pak Pras sebentar wis do lali. Apa ya? Belum ada semenit. Masa nggak ada yang bisa jawab? Ya, mohon maaf apa lagi nih? Mau kabur? Ayo. Oh, jam 8. Jam 8 malam ya Pak Pras ya di perform ya? Kabar satu adalah menunjukkan tidak ada perbedaan antara satu sama lain.
Mantap, Nak Sekar. Sing ngetekke satu kelas cuma Nak Sekar. Yang lain hanya. Jelas Pak, jelas. Tidak ada pertanyaan, tidak. Ditanya Pak Pras aku. Ditanyai lagi Pak Pras, coba. Baik, coba sebutkan 2 saja manfaat dari sikap bersatu. 2 saja. Iya, padahal tadi lebih dari 3. Ayo. Mempererat hubungan keluarga dan mempererat persaudaraan. Yang lain. Tugasnya cuma belajar caranya itu saja. Mempererat persaudaraan. Tidak pentingkan diri sendiri. Nah, antar teman. Nah, yang lain yang laki. Toleransi dalam beragama. Nah, itu sudah bisa. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, Pak Pras yang tanya. Oh, enak dong. Makanya bertanya. Silakan dilanjut Pak Pras jika masih ada hal-hal yang ingin disampaikan. Kok diem semua? Oh ya, berarti gantian. Nah, tadi Pak Pras sudah bertanya tentang PKN. Nah, mohon izin gantian ya Pak Pras. Silakan Pak. Nah, oke, sama ya. Pak Rudi mau tunjuk. Nah, tadi sudah PKN tadi. Wah, gantian matematika. Dek-dek seru. Tadi sudah belajar. Kalau lewatnya angka jadi 12 ke 1 berarti 5 menit. Kalau lewatnya cuma satu strip artinya 1 menit. Ya atau tidak tadi dijelaskan Pak Pras begitu toh? Lain jawab ya. Rudi mau cek ini jam berapa yang muncul di layar. Nah, ada gambar tadi jam berapa tuh? Nah, Pak Rudi mau tunjuk salah satu jres. Pak Rudi mau tanya nak kakak. Halo nak kakak. Putus. Ini Pak Rudi. Putus, Pak. Putus loh, Pak. Ada loh, Pak. Pak, putus, Pak. Terlempar. Pak, tuh orangnya tuh. Diputus, Pak. Lagi putus. Apa lagi? Ya aku tahu loh jawabannya. Kalau Pak, lempar aja, Pak. Emang kamu mau, Len? Boleh, karena saya tahu jawabannya. SAM. Aku juga. Mati Pak Rudi. Tidak ada dekat. Halo nak kakak. Halo nak kakak. Oke, yang muncul di layar monitor anak kakak ini apa? Boleh angka, boleh disebutkan jam lebih sekian. Tidak kedengaran, Pak, dari tempat saya. Suaranya. Sudah kedengaran. Pak, berhenti, Pak. Kok di stop, Pak? Terus.
Kayaknya Kok kelempar. Pak Ruzi jadi patung? Oke, sebentar. Lalu dia Cek, di cek, mana cek. sih? Ini sudah muncul belum suaranya? Yang udah tapi Pak Ruzinya diem aja. Nah, Pak Rudi itu lagi ada gangguan internet. Tadi nak kakak sudah menjawab jam berapa? Nak kakak? Oh, belum menjawab. Ini jam berapa nak kakak kalau Pak Rudi boleh tahu? Jam 3. Jam 3. Sekar tahu, Pak. Coba yang benar dijawab, coba. Masa jam 3? Nah, jarum pendeknya di mana? Nah, coba dicek lagi. Aku aja nggak bisa bedain jarum pendek sama jarum panjangnya yang mana. Beda panjang. Pak. Azim. Nah, Bukan. Sekar, Pak. Pak, sekar, Pak. berarti nak kakak. Oh, oke. Pak Rudi mau ganti yang lain. Boleh kelambinin aja pangan dijedot. Oke, Pak Rudi mau ganti. Halo, nak Peter. Apa, Pak? Wah, siap. Ini jam berapa, nak Peter? Ini jam Bukan sekarang loh, maksudnya sih di monitor. ya, jam 2:30, Pak. 2:30. Oke, masih salah. Sekar bisa jawab, Pak. Alena, Pak. Pak, sekar, Pak. Pak, sekar, Pak. Apa? Halo, tadi Pak Pras lain jelas. Boleh kurang apa itu? Jelas Pak. Bisa, Pak. Wah, gantian nanti yang lain. Pak, Pak sekar Rudi. Bisa, Pak. Tara bisa. Enggak ribut kok. Aku Sekar bisa, Pak. Tara bisa, Pak. Pak Rudi akan menunjuk yang tidak menjawab bisa. Biar Pak Pras tahu loh. Pak Pras kan tadi yang ngajarin materinya. Ya tahu? Nah, Pak Rudi yang ngasih pertanyaannya. Gue enak tuh ya. Nah, Pak Rudi mau tanya. Pak Rudi izin ke kamar mandi ya, Pak. Oh, langsung kabur lagi satu. Oke. Nah. Saya juga ya, Pak. Wes. Yo, Saya juga ya, Pak. Halo, Nak Kristo. Deng. Halo, Nak Kristo. Ada, Pak. Oke, Nak Kristo, Pak Rudi mau tanya. Jam yang muncul di layarnya Nak Kristo itu jam berapa? Bisa screen. Jam 2:30 kurang. 2:30 kurang? 2:30 apa 2:30 kurang? Apa ya, kan 2:30 sih? 2:30 kurang 1/4. Oke, Nak Kristo, coba jawabannya jam berapa? 2:30 pas, apa jam 4, apa 4:30, apa jam 8 lebih 1/4? 2. 2:30 lebih 2. Coba dulu. Oh ya, oke. 2:30 lebih 2 ini Pak Pras katanya Nak Kristo. Oke, masih Sekar, belum. Pak. Masih belum betul. Pak, sekar, Pak, sekar, Pak. Tara, Pak. Sebentar. Nanti yang menilai langsung Pak Pras, bukan Pak Rudi. Pak Rudi bukan matematika. Berarti mau dititip-titip Sekar, Angel. Pak. Menit. Berarti Pak Rudi nggak tahu tambah-tambahan. Katanya nggak pintar matematika. Enggak, Pak Rudi itu Harusnya nggak matematika. Bu Angel sakit, Bu Yanti. Ya. Halo, Nak Ansel. Wah, selamat makan, Nak Ansel. Ya, Pak. Oh ya, Nak Ansel, ini yang jam muncul di monitor Nak Ansel di HP itu jam berapa? Oh, halo, Nak Abner. Masih menjawab sih, Nak Abner. Benar, gitu loh. Pak Rudi kok tahu, Pak, namanya adiknya Ansel? Lah, yo jelas tahu lah. Aku aja nggak tahu nama adiknya Rudi Ansel. kan koncone Abner tuh. Tahu aku.
Pak, aku tahu. Jam berapa nak Ansel? Ini yang muncul di monitor. Jam 2:30. 14.40, Pak. Oh, siap. 2:30 kurang seperempat. Oke, masih salah. Pak, please Pak, aku udah nungguin dari tadi loh. Halo nak Vano. 40 menit. Sebentar. Sebentar. Baru lagi tanya nak Vano. Kiran nggak tahu. Halo nak Vano, yang muncul di layar monitor HP dan laptopnya nak Vano itu jam berapa? Jam berapa? Enggak apa-apa, disebutkan aja nak Vano. 14.40. Mantep, bagus, betul nak Vano. 14.40. Betul, bukan salah 14.40 karena Pak Rudi tidak menanyakan AM dan PM. Nah, betul 14.40. Terima kasih Nak Manu. Isih ono siji meneh. Lha iki. Halo Nak Lukas. Pak. Saya nih Nak Lukas sudah disebut sama Bu Yanti juga loh. Ini jam berapa ya Nak Lukas? Yang muncul di monitor layar HP dan laptopnya Nak Lukas. Jam berapa? 15:35. 15:35. Oke, masih kurang. Coba Nak Sekar yang tadi katanya pengen jam. Ini jam berapa Nak Sekar? Jam 3:35. Jam 3:35. Oke, 15:35. Nah, begitu. Nah, tadi materi yang disampaikan oleh Pak Pras ternyata masih ada yang belum dan tidak tahu sama sekali itu bagaimana. Tadi sudah dijelaskan hari, bulan, tahun. Nah, waduh Nak Tara ditutup. Halo Nak Tara, 1 windu berapa tahun Nak Tara? Wah. Tadi dijelaskan dong. Berapa tahun? 1 windu. Windu itu apa, Pak? Belum. Windu. Dijelaskan. 8 tahun, Pak. 8 tahun. Saya nggak ngapalin tapi saya catat, Pak. Kan tadi disampaikan Tara, Mama Nua, adiknya Nusa, Mama Nua. Ternyata kalau Kasano nggak pakai seragam pramuka. Oh, ya anak Kasano tadi sudah izin bahasa. Oke, nanti Kasano sudah izin. Oke, Nak Tania, Pak Rudi mau bertanya. 1 dasawarsa sama dengan berapa tahun ya? 10 tahun, Pak. 10 tahun. Nah, betul ya, 10 tahun ya. Oke, sekarang baru mau tanya ke Nak Alena. Nak Alena, 200 menit. 200 menit. Nah, ada ya 200 menit. Ya. Maaf, 240 menit. 240 menit berapa jam? 240 menit. Bentar, Pak. Saya hitung dulu, Pak. Boleh dihitung dulu, boleh sambil makan dulu, boleh wis tak. Biar makin jalan. Bentar ya Pak, ambil buku matematikanya dulu ya Pak. Saya jawab. Ambil kalkulator boleh. Mau ambil. Enggak, buku matematika. Nah, kali.
Soalnya sempat saya catat. Berapa? Ayo, 240 menit sama dengan berapa jam? Lukas tuh ngapain? Sudah ketemu nak Alena? Berapa menit? Jam, Pak. 4 jam? Oke, betul. 240 menit sama dengan 4 jam. Wah, bagus. Sudah nyatet. Halo, Nak Raka. Loh, Pak, saya nyatet ini. Nah, halo, Nak Raka. Ya. 2 jam sama dengan berapa menit, Nak Raka? 2 jam. 120 menit. Betul, mantap, Jos. Ini dinilai Pak Pras loh, bukan Pak Tiger, tukang takon. Bener, ini dinilai sama Pak Pras, diuji kok. Pak Rudi masuk bohong dia apa? Nah, sekarang Pak Rudi mau bertanya lagi. Halo Nak Johan. Kaget. Oke ya Nak Johan. 150 menit sama dengan berapa jam? Pak, nanti kita jalan. Pak Raka jangan mandi dulu ya, Pak. Ya, oh sudah kabur. Ya. Saya tidak jawab, Nenek bisa jawab. Sebentar. Oke, kalau jangan nggak bisa jawab, gantian saya. Oke, Nak Johan. Tuh, mandi ditakoni contohnya sama Bu Yanti. Besok di kelas 6 pertanyaannya luwih wel. Takoni gak iso jawab, dikai brownies seru Bu Yanti. Pak, saya lapar, Pak. Dikasih brownies ya seru lah, Pak. Lah iya bener. Sama Bu Yanti itu nek pertanyaan nggak iso jawab malah kei roti. Dokter mau ambil minum sebentar aja. Oh ya nggak apa-apa Nuh, jadi nggak usah jawab aja biar dikasih roti. Neng baru gue rela melu pelajaran. Kayak Nabita. Sudah ketemu Nak Johan jawabannya? Mohon maaf Pak Rudi, izin ke toilet dulu ya. Nak Johan. Satu lagi yang cerdas. Sama dengan berapa jam? Apa Pak? Soalnya 150 menit berapa jam? Saya kenal. 120 menit sama dengan berapa jam? Aku bisa Pak sama dengan 2 jam. Sebentar Pak Rudi mau tanya lagi. Yang ditanya Chester. Dahuk. Kenapa ini kok pada marah-marahin Chester? Orang lain yang jawab malah Chester. Wih, stop. Pak Rudi yang memarahi. Oke, sudah ketemu Nak Johan? 1 jam 60 menit. 150 menit berapa jam? Ayo. Aduh, udah jelas. Halo Nak Nona. Hai, ketemu lagi dengan Pak Rudi. Oke, nah Pak Rudi baru ketemu lagi sama Nak Nona. Oke. Sudah ketemu belum jawabannya Nak Johan? Kalau belum nanti ya. Gimana? Coba diulangi Pak. Diulangi.
Jelas ke jam gini, neng kelas telu bareng ini. Lagi bareng ini loh pelajarannya ro jam. Dilukir. Ayo 150 menit berapa jam? 900. Masih kurang betul. Oke. Halo Nak Rio. Iya. 150 menit berapa jam Nak Rio? 2 jam 30 menit. 2 jam 30 menit. Seneng aku. Oke. Halo Nak Intan. Pernah ya. Ya. Halo Nak Intan. Kalau 2 minggu berapa hari Nak Intan? 2 minggu berapa? Oh, ini harinya kayak waktu isolasi mandiri. 14. Isolasi mandiri. Kan isolasi mandiri itu 2 minggu. Ya, 2 minggu. Setelah itu Kan tanyanya sama Nak Intan. Jadi lama ya? Lah kok tekan isolasi mandiri. Kar yang bahas duluan. Halo Nak Intan, 2 minggu berapa hari Nak Intan? Halo Nak Intan, masih dengar suaranya Pak Rudi? Oh, masih ada bergabung. Belah kameranya mati. Wes ganti Nak Rere, baik. Halo Nak Rere. Oh, Sekar tahu. Aku suka tahu. Iya. Aku seneng lihat Pak Rudi itu seneng lihat lampu-lampu nih gini Nak Rere ini. Itu filter. Itu filter. Iya. Maksudnya ini seneng Pak Rudi itu seneng hal-hal yang berwarna. Halo Nak Rere. 2 minggu sama dengan berapa hari Nak Rere? Enggak itu loh. 2 minggu sama dengan titik-titik hari. Aku bisa ya. Anak kelas 1 bisa itu beneran. Kelas udah diajarin loh. Orang. Sudah diajari sama Pak Pras. Oleh ngajari we pakai PowerPoint-nya jelas banget. Gede. Itu tadi Rere jawab. Oke, berapa Nak Rere? 1. Halo, Tanya Nak Rere. 14 hari. 14 hari, betul. Waduh, selamat. Sepertinya Nak Kenes pengen diberi pertanyaan. Oke, Pak Rudi diberi pertanyaan. Oke, Nak Kenes. Tadi sudah diberitahu ya. Sudah diberitahu sama Pak Pras. Dalam 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Mantap. Enggak itu gini. Memperhatikan. Pak, masih lama, Pak? Oh, masih. Nah, Pak Rudi Ayo, sekarang. Nah, aku mau ke bank nih, Pak. Oh ya, ke bank. Oh, pelajaran kelaper ini. Besok kalau pelajaran itu 2 jam tanpa henti, masuk 7:30, berarti kan pulang jam 10. Tadi aku bangunnya jam 6, jam 7 sarapan. Nah, nanti lagi le cerita. Ayo Pak Rudi mau bertanya sekarang. Nah, halo Nak Arlen. Iya, Pak. Pak Rudi mau tanya. Sebutkan nama bulan dalam 1 tahun dari bulan pertama sampai bulan terakhir. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Mantap. Mantap itu. Waktu itu Pak, waktu grup ada nyanyi
Pak. Nyanyian. Oh, ada jembatan. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Banyak memang. Berapa hari? Nah, jadi begini, tadi kan sudah disampaikan Pak Pras. Materinya sudah dijelaskan. Dawa, panjang, lebar, jelas. Tadi dijelaskan. Jam, jarum panjang ini loh dimonitor sama yang dibuat Bu Angel dan Pak Pras sama. Jarum panjang itu menunjukkan jam yang lebih pendek, menunjukkan jam. Jarum yang lebih panjang menunjukkan detik. Nah, tadi juga dijelaskan sistem antara antemeridium atau PM post meridium. Pak Rudin duwe sebutan yang gampang. AM siang toh awan. AM awan. Nah, post meridium PM peteng berarti malam. Nah, bagi anak-anak yang nun sewu ora gelem gatekke cara bodone itu. Ini bagi anak-anak yang mau memperhatikan. Apa, Pak? Nah, Mohon maaf, Pak Rudi. Pak, nanti kalau jam 9 belum selesai, nanti Alena izin review. Soalnya mau ke bank. oke, enggak apa-apa. Nah, Ngerampok lah. Nanti ada ngerampok sama BPIP. Pak Rudi menjelaskan dulu ya. Nanti le cerita, nanti nek wis rampung ya lho. Tengah 10 cerita tak gawe keling dhewe 2 jam. Nah, Oke, saya sing join gorganes karo sing lainnya. nah, setelah itu nah, ada contoh sistem 24 jam. Ada sistem 24 jam. Nah, satu siang kenapa dijadikan 13? Karena tadi sudah dijelaskan 12 tambah 1 jadi pukul 13. Makanya tadi Pak Rudi tanya ya. Lihat. Izin ke toilet. Oh ya, boleh nak gitu. Nah, kenapa tadi ada 14.40? Nah, ini ada penjelasannya toh. 13 siang. Berarti jam 12 tambah 1. Kelas 3 ini ono yang enggak bisa tambah-tambahan enggak ya? Jangan-jangan Pak Rudi cerita sama Pak Pras tambah-tambahan padahal belum bisa. Wah, mumet ya. Nggak bisa dong, Pak. Nggak bisa ya tambah-tambahan. Kalau yang belum bisa penjumlahan, malah seneng loh. Nanti ketemu Buna lagi, karena tak suruh jadi kelas 1 lagi. Nggak jadi TK, Pak. Malah mau jadi TK, ya tak temu ke Bu Yayu, Bu Inung, Bu Agnes. Ayo. Anak kelas 3 nek ora iso jam. Nikah dilanane piye? Mau pindah TK meneh wae. Nah, makanya aku jadi kelas 3. anak kelas 3 SD itu 1, penjumlahan, pengurangan harus menguasai. Cara wong kuwi lulus, katam, lunas. Pembagian belum dikuasai apa? Lah mau ye perkalian pembagian kelas 3? Enggak apa loh, makanya. Penjumlahan, pengurangan anak kelas 3 wajib bisa, harus bisa, gelem ra gelem iso. Kudu nek orang ngene kelas 1. Kalian sekarang udah bisa diajarin papaku. Harus bisa, harus. Nek nggak bisa penjumlahan, wah sisok kelas 6 di mamah gue. Beneran. Nggak bisa. Kelas 6 dimakan. Kelas 6 ini perkalian penjumlahan pembagian, wah, itu pasti 1000 kali kaki. Nah, iya no. Perkalian Ujung 1000 dia udah kaki, bisa. ujung kuku no. Harus bisa kelas 6. Aku udah bisa Kelas 4 itu sudah di mamah kalian orang iso. Dengan negatif. Bahasa Indonesia apa, Pak? Nggak usah belajar tentang sifat-sifat negatif, positif, komutatif, mumet belum bisa. Nanti ya Udah tobat aku, Pak. Lah iya, nanti ada. Kelas 3 Tobat aku, ada. Pak. Positif sama dengan negatif. Pengen jadi adiknya Jerome Pauline loh. Wis, engko tak gawe link buat cerita. Oke. Nah, sekarang Pak Rudi ada lagi loh.
Gua tak gawe link nek arep cerita wis. Aku ora bakal join. Pak Hmm, Windu itu apa toh, Pak? Lah, tadi sudah dijelasin sama Pak Pras sih. Yo, Windu. Nah, Windu itu boleh kakinya anak kakak kok malah sampai naik piye. Duduk ngono sik ini lah ganteng iki. Piye? Ya apa nih? Bukan cerita. Nah, ini kan ada 8 tahun itu Windu, itu sebutan ada. Dasawarsa ada. Tadi yo jelas kene cara basa Jawa sedoso iki 10 tahun. Wis. Ngono. Abad itu 100. Indonesia dijajah Belanda 3,5 abad. Gampang. 1 abad 100, ping 300, setengah 150. Nanti lemakan, berarti 3,5 abad itu 350 tahun. Ini ada lagi tahun 12 bulan. Ada lustrum. Orang setrum, lustrum. Setrum itu stop kontak setrum. Lustrum itu 5 tahun. Gitu. Gitu. Nah, satuan waktu ada menit. Sak jam itu 60 menit. Semuanya itu berkaitan dengan angka 6, 0, dan 3. Itu adalah rumus misteri sebuah jam. Wow, ngeri toh. 1 jam ini 60 menit. Tapi tidak bisa dipecahkan, Pak. Tidak bisa dipecahkan. Ya, jam ya bisa dipecahkan, tok jiku, tok tibake pecah. Oh iya, tinggal dibuat. Enggak. Semua yang ada di dunia ini pasti ada ilmunya. Makanya apa belajar? Cah sekolah ra gelem belajar, wis aja sekolah. Pak Rudi. Gimana? Gimana nak? Enggak jadi. Oke. 1 menit itu 60 detik. 1 menit 60 detik. 60 menit 1 jam. Nah, 1 jam, wah ngerti dikalikan detik, ya wis 60 ping 60 ketemune 3600. Wis itu hukum alam wis cara patet mati 3600 detik. Nah, itu tidak bisa disangkal. Enggak paham Pak Rudi ngomong apa. Kok tidak paham? Nanti asal ekstra pramuka, Pak. Nanti, pramukanya nanti. Jadi gini, 1 jam sama dengan 60 menit. Yang tadi sudah dijelaskan Pak Pras. 1 jam, sekali mubeng itu ada 60 kali tak, 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 tak. Itu nek jame bunyi, nek jame digital. Ini loh angkanya itu. Ya Allah, aku kira 24, putus-putus. 25, 26. Gimana, Pak? Sampai 60. Nah, itu detik. Nah, menit itu setelah 60 kali tak, nganti 60 itu nambah siji ceklek semenit. Nah, dalam 1 jam ini berapa kali tak karo ceklek? Nah, itu 60 kali 60. Jadi 3600. Jam ada yang nggak punya jam ini? Ada pastinya ada. Jam dinding. Jam dinding. Ada 2. Jadi terpradong. Ada 2. Oh, ada 2 jam 2. Wah. Entah digital, entah jarum. Semua jami podo, sak jam 60 menit. Wis mbok kowe tuku jam Seiko, G-Shock, apa kuwi jam fosil. Ket. Jam yang dipakai orang kaya. Dipakai orang kaya Hotman Paris sih tetap sak jam cuma 60 menit. Mbok yang pakai Sarini, yang pakai Krisdayanti, Atta Halilintar ya sak jam 60 menit. Mau pakai Apple Watch tetap 60 menit. Jadi tidak boleh ngeyel. Mau pakai HP juga 60 menit berarti. Ya udah toh. Lah terus harus disangkal apanya kalau 1 jam 60 menit. Tidak bisa disangkal. Yang bisa disangkal cuma Yesus. Bingung meneh kowe. Maaf Pak Rudi. Ya. Joshua mau bertanya. Boleh. Nak Joshua Pak Rudi mau menjawab.
Yang menciptakan jam itu siapa? Nah, itu yang Pak Rudi bisa Di jam dijawab. berapa dia? Dan jam berapa jam? penemu jam itu menemukan jam? Yang Pada jam menemukan berapa? jam. Yang menemukan jam atau yang membuat jam? Pak Rudi tanya. Dua-duanya. Oh Dua-duanya. ya. Jam ber Kalau yang jam. menemukan jam itu ada Alexander Christie, ada Dior karena dia salah satu perusahaan Di jam berapa pembuat menemukan jam. jamnya? Ayo loh. Tuh. Nah, yang menemukan satuan waktu, mau tahu, nggih? Mau bertanya. Sebentar, pun belum dijawab. Kenapa jam diciptakan? Lah kok seloleh jawab? Ya, diciptakan biar kita bisa tahu waktu. Iya. Nah, jadi begini, jam itu satuan waktu dibuat untuk satu pengaturan waktu. Yang diatur waktu itu banyak, hari, sekolah, jam makan, bekerja, itu kan diatur pakai waktu tuh semuanya. Mandi, apa nasi mandi 1 jam? Kayak ngopo? Mainan di kamar mandi. Banyak aku pakai shower mandinya. Melar kowe engko nek duan 1 jam mandi. Karena 2 jam, Pak. Pernah 1 jam, Pak. Ini tuh, mandi itu enggak perlu lama-lama. 2 jam itu mabar kowe engko aja. Iya, mainan sabun, Pak. Biasa palingan aku cuma semenit. Kalau main game aku berjam-jam. Kalau saya berendam di bak mandi yang cilik ewe, Pak. Itu enak itu berendam di situ. Dulu. Karena masa-masa dulu masih offline. Ada meneng kabeh? Ayo do meneng kabeh iki. Enggak tahu. Pak Rudi kenapa enggak mau, Pak? Nah, Pak Rudi kenapa diem? Nah, nih Pak Rudi Ya, tadi kan bertanya toh. Ada yang tadi kan bertanya, siapa yang menemukan jam? Pak Rudi sudah jawab. Tapi yang menemukan satuan waktu ada. Namanya Eratosthenes, seorang astronom Yunani. Ora percaya takonono. Siapa yang menciptakan buku dan siapa yang menemukan buku? Yang menemukan buku. Wah, udah enggak tahu kalau yang menemukan buku. Udah. Yang menemukan Ngafalin nama orang. Siapa yang menemukan PR, Pak? yang menemukan PR Bu Yanti. Yang menemukan waktu, sistem pembagian waktu. Jadi begini, yang menemukan sistem pembagian waktu seorang astronom Yunani namanya Eratosthenes. Ada. Kenapa, Pak? Pak, ini PS apa sejarah ya, Pak? Sebelum ada buku, kan nulis pakai apa? Sebelum zaman dulu itu nulisnya pakai sabak, buku gitu. Siapa, Pak? Sekolah di Sabak. Saya pakai sabak namanya. Tadi nama penemunya siapa, Pak? Oh, nama penemunya Eratosthenes. Dia menemukan apa? Menemukan satuan waktu. Menemukan satuan Ngomongnya waktu. jangan kencang-kencang. Pak Rudi. Teleponnya Tara. Nah, Jernih banget ya. Apa nih kapan selesainya dengan sebentar lagi. ini kapan Sudah. selesainya? Aku udah lapar, Pak. Ya, ini sebentar lagi mau selesai. Tapi kan Rudi benar. Bisa ngapalin nama yang panjang banget. bilang Pak Rudi sekolah sejarah ngomongnya ya. Sekolah sejarah. Pak Rudi itu sekolah sejarah ada. Nanti ada penemu uang kertas itu ada. Yang menemukan mesin uap itu ada. Itu loh suaranya tahu. Yang menemukan Ternyata sakit apa ya? Yang menemukan NCT Ranono, Sekar itu yang nemuin Yang NCT. menemukan bintang. Menemukan bagi kalian. Oh no, siapa itu Rani? Pak ya, Pak, ada penemuannya ya, Pak. Oh ada tuh. Kayak gimana ya? Nah, Pak Rudi tidak tahu. Ada loh, Pak. Orang itu kayak apa tuh penyanyi itu loh, Pak. Audisi dulu. Apa Oh. grup itu ya? Ada, Pak. Ada penemuannya loh, Pak. Iya ada. Pak Rudi tahu nggak siapa orang pertama yang menginjakan kaki ke bulan? Ya, tahu no. Siapa ya? Waduh, kok kayak Nah, antara Yuri Ada di otak Gagarin aku. sama Neil Armstrong. Pinter.
Pak. Siapa penemu Rafflesia Arnoldi? Ayo. Ya Raffles itu. Siapa yang menemukan lampu? Kan ada dua orang. Siapa Iya. yuk? Satunya Raffles, satunya Arnold. Siapa yang menemukan lampu, Pak? Alpha Edison. Lampu. Siapa yang menemukan orang, Pak? Salah. Siapa? Siapa yang menemukan manusia purba? Siapa orang pertama yang... Mari kita lihat orang. Aduh, dia. Nah, jadi gini. Pak Rudi tahu segalanya. Pak Rudi dari masa depan ya? Atau dari masa lalu? Pak Rudi mah Doraemon dari masa depan. Pak Rudi punya mesin waktu ya? Masa lalu apa ke masa depan? Kayak Doraemon dulu, Pak. Pak Rudi, siapa yang menciptakan pesawat? Yang menemukan pesawat pertama kali atau yang menciptakan? Menciptakan. Itu kakak beradik. Aku tahu kalau kakak beradik, tapi siapa namanya? Wright bersaudara. Wright bersaudara. Susah ya? Pencipta kursi siapa, Pak? Pencipta apa? Kursi. Wah, enggak tahu nih pencipta kursi itu. Siapa yang menciptakan bendera? Menciptakan bendera yo Soekarni. Bendera Indonesia tuh, Pak. Siapa, Pak? Ya Soekarni namanya. Pak, siapa yang Pak? Kayak Soekarno. Soekarni itu istrinya Kak Soekarno. Bukan, Soekarni kok istrinya Pak Soekarno. Soekarno, kan cocok. Pak Rudi kan biasanya ada jam 9.2. Nah, iya iki. Nah, jadi materi yang disampaikan sama Pak Pras nanti akan dibagikan beserta tugasnya. Nah, Pak, aku lapar, Pak. Mohon maaf, Pak Pras. Tugasnya apa, Pak? Ya, tugasnya nanti Bapak kirimkan link Google Form-nya ya. nanti kan dibagikan link Google Form. Tidak, Pak. Aku baru nyadar, Pak Pras. Itu nanti satu link Google Form itu Kirim belum, Pak? gimana? Bentar, Pak Pras baru menjelaskan tidak boleh disela. Nanti dalam satu Google Form itu sudah ada tugas PPKN dan matematika. Jadi dijadikan satu sama Bapak. Apa ini? Ya, wes. Form, Pak. Form, Pak. Ya, Google Form. Oh, Google Form Cahayu Sabagus. Aku tanya. Kasih. Nah iya loh Cahayu cah ganteng ngomong laki-laki sama perempuan. Apa ya cah perempuan ganteng? Itu jenis banji, Pak. Alah, nggak ada jenis kelamin banji gak ono. Selesainya kapan ya, Pak? Kalau banji Tadi sudah dipimpin doa oleh nak kakak no. Ditutup sekarang absen 3B. 3B sapa 15. Ansel, Pak. Sama. Oke. Bukan absen 3B, Pak. Absen 15, Absen kelas 15. 3B. Oh, Nah, Pardis Absen 3B kadung itu luwe. apa? Memang ada Pak Rudi dong. Yo nak Ansel. Siapa? Oke, silahkan Ansel dipimpin berdoa. Mari kita berdoa, ambil sikap untuk berdoa ya. Silakan Ansel. Ambil. Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan yang baik atas penyertaan-Mu pada kami hari ini dalam belajar dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kami dapatkan ini bermanfaat bagi kami. Terima kasih Yesus, amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.